Shalom, selamat berjumpa kembali di seri Knowing Your Bible. Di sesi kedua ini, kita akan belajar mengenal kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab, dimulai dari kitab Kejadian, di mana kita melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, termasuk manusia. Diakhiri dengan kitab Wahyu tentang langit dan bumi yang baru, ciptaan yang baru, menunjukkan kepada kita Alkitab sesungguhnya adalah satu kesatuan dengan satu tema, Allah yang satu, yang menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya dengan memberikan satu jalan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus. 66 kitab ini kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, Perjanjian Lama, dimulai dari Kejadian hingga Maleakhi, 39 kitab. Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius hingga kitab Wahyu, 27 kitab. Di antara Maleakhi dan Matius, sesungguhnya itu ada tenggang waktu 400 tahun, di mana tidak ada sabda Tuhan yang dicatat, yang kemudian dibakukan menjadi kitab bagi kita. Sehingga kita yakini inilah 66 kitab yang diwahyukan menjadi pernyataan Allah bagi kita sebagai orang Kristen, murid Yesus. Untuk mengenal Allah, kita perlu membaca Alkitab, melihat karya Allah, isi hati Allah di dalam Alkitab ini. Nah, untuk itu kita juga perlu akrab dengan Alkitab, buku-buku yang ada di dalam Alkitab kita. Yang pertama, kita mulai dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari Kejadian hingga Maleakhi, 39 kitab. 39 kitab ini pun kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok. 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi besar, 12 kitab nabi kecil. 5 kitab Taurat ini, Taurat artinya pengajaran. Mulai manusia mengenal Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan janjinya, dan melalui bangsa Israel memberikan pengajarannya bagaimana seharusnya hidup sebagai umat Allah. Dari kitab Taurat dilanjutkan dengan kitab sejarah. Tuhan bekerja untuk menggenapi janjinya melalui sejarah orang Israel. Dimulai dari kitab Yosua hingga ke kitab Ester, ada 12 kitab. Dan perlu kita catat, Alkitab ini disusun pertama-tama bukan berdasarkan urutan waktu atau kronologis, tetapi berdasarkan pengajaran atau teologinya. Dari sesudah 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, di tengah ini kita melihat ada 5 yang kita sebut kitab puisi atau wisdom literature. 5 kitab puisi dengan gaya bahasa yang berbeda, yang sangat puitis, kemudian juga pengajaran yang lebih bersifat umum. Dari puisi ini, kemudian dilanjutkan dengan kitab nabi-nabi. 5 nabi besar, 12 nabi-nabi kecil. Nabi besar, nabi kecil, bukan berarti siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Tetapi di 5 nabi besar ini, karena kitab yang mereka tulis ini relatif lebih panjang. Yesaya saja 66 kitab. Nah, kemudian Yeremia dan Ratapan itu sesungguhnya satu orang yang menulis, yaitu Yeremia. Namun karena Ratapan sedikit berbeda tujuan dan gaya penulisan, itu kemudian dibuat menjadi 2 buku. Nah, sesudah nabi besar, lalu dilanjutkan dengan nabi-nabi kecil. Karena
surat yang buku-buku yang mereka tulis relatif lebih singkat, 2 pasal, 3 pasal, 9 pasal. Diakhiri dengan Maleakhi. Nah, teman-teman, mari kita mencoba akrab, mengenal Alkitab kita. Kita kalau bisa kita akan memakai lagu untuk belajar akrab atau menghafal kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmuran, Psalm, Khotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, lalu Yoel, Amos, Baca, dan Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Nehemia, Hagai, Zakaria, yang terakhir Maleakhi. Kini ku hafal Perjanjian Lama. Mari teman-teman kita terus mengakrabkan diri dengan buku-buku yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan sekarang kita lanjut dengan kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru itu diawali dengan kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat di dalam kitab Matius. 27 kitab ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Kelompok pertama Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini sesungguhnya menceritakan tentang hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus kembali ke surga, murid-murid melanjutkan pelayanannya, dicatat di dalam kitab sejarah Kisah Para Rasul. Murid-murid bermisi dan mulailah tumbuh gereja-gereja di Asia Kecil dan di benua Eropa. Ketika gereja mulai bertumbuh, murid atau juga yang disebut rasul mulai mengirimkan surat-surat penggembalaan yang berisi hati Tuhan kepada gereja Tuhan di masa itu dan termasuk kepada kita. Surat-surat ini, karena 13 surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma hingga ke Filemon, sehingga surat-surat Paulus ini menjadi satu kelompok besar. Yang lain dari Ibrani hingga ke Wahyu ada 9 ditulis oleh rasul-rasul yang berbeda, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Nah, sampai diakhiri dengan Wahyu yang juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Teman-teman, mari kita lanjutkan dengan mengenal bahkan menghafal buku-buku di dalam Perjanjian Baru ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius,
Teman-teman, inilah 66 buku yang ada di dalam Alkitab kita. Mari kita terus mengakrabkan diri dengan kitab-kitab ini sambil kita terus membaca Alkitab kita. Now, read your Bible. Bagi teman-teman yang sudah membaca Alkitab, bagaimana pengalamannya? Silakan berbagi. Tuhan memberkati.